Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, mbah kono sowae. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini ruang tenan. Hakikat yang nopo? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Yes, kalau sudah begitu ruwet, misalnya ngeten ya. Ketika kula maca diskusi ini udah perdebatannya kali Jogo benar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari Siti benar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kedua ada yang nggak sujud itu bentek. Mikir kan juga. Rugi ke sujud bebadok be tangan. Jasad tem sebenarnya bentek. Orang sing cerita kowe nak sujud mergo jasad itu mau sebenarnya dadi bang. Lah nek ngono sujud ning hakikat ora usah badok, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rokem iku lho kon sujud be pangeran. Nak sujud be fisik ku rugi wong fisik sebenarnya. Mikir kali. Orang bolak-balik kali Jokowi mantan wali preman terus jadi pusing. Di sini aku belajar tak tahu mengenai Irak. Yang jelas yang bilang gak datang orang menangis. Wah, uang ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saiki Ruhin wis mati. Mati itu baliknya pengen. Itu cara orang hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada. Cara ilmu hakikat dan orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh-ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu dengan jasadnya ruh. Tersiksa dulu. Aku apa mangane kudu kerja piring Jepang tersiksa roh. Asal roti memang tersiksa. Misalnya kiai pemangane dalam waktu pidato 2 jam bareng tersiksa. Roh kenapa? Tersiksa. Mergo ora butuh mangan, ora butuh ngombe, tapi gara-gara melok fisik. Paham ya? Lho itu nanti real tawarai ya. Kula roten. Zaman betul lho guru waras maksudnya. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek, ya. Waras secara hakikat. Kulo niku mau merasake sampean wis ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Wani ketika sekarang sistem wong ora tau muka safar ora jadi ulama. Terus entah sekian detik ulama itu harus pernah muka safar. Biar merasakan ilmu apa? Ada. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogikakan sebelum sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh. Dan roh itu tidak makhluk. Dia roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini ning jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam multi. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, melok ruhin, akhirnya dia mangan kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat roh gak butuh. Ya butuh gunung kidul barang, kan roh butuh rapi. Amin. Ya butuh cinta, butuh pegatan, butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nempel jasad yang butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan macam-macam, akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Terus sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dari ono kerja dasinan, ono nggo proposal roh paham gitu. Kita di roh napa melok roh. Lah roh ya tersiksa ngatur ra butuh mangan, ra butuh proposal gak ngalor. Itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal muridnya itu nangis dari Jalaluddin Rumi. Kamu jangan nangisi saya ini mau pesta perkawinan.
kamu tidak merasakan penyesalan saya. Saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena mengalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi, bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Hasil meniku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogyakarta Solo keadaan itu jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen, Pak. Nek iki tak terang. Jadi batok mesti iki buku sujud kan. Niku sampeyan ilang. Dadi seksine terlalu cara teorine sinten siti rugi kowe. Jadi ya kentur. Kali coba mantan preman gak dipat terus ora ngono mbok terus tak pateni kowe. Lah dipat iki ora iso. Premane kumat. Ya ta preman gak dipat ini. Ngono ku model. Kali Joko ya ora salah, bisa Sayyidina Umar nggih ngoten. Umar sahabat top, lha jak debat atau milih patenane ya Rasulullah. Gak iso dene ilmiah. Mantar preman pasar ukat terus jadi sahabat top. Debat yang milih mate. Jadi wonten cerita wong Yahudi jaluk keputusan Nabi. Bareng diputusno Nabi cek mamang. Ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad. Dikai keputusan tapi mamang cara kowe pilih. Ambek Ali dikai keputusan persis kanjeng Nabi. Cek mamang meneh takok Umar. Kok malah aku mau sing Muhammad, sing Ali dikai keputusan kok mamang, Mar. Cara kowe piye? Urusan kowe. Ndani itu. Mbak dia melepuh buat apa? Uang diputus Nabi ora mar. Ada mati. Awe. Engko mantan apa? Cara mantan intelektual atau intelektual kan ya wajar nggak uji kepercayaan Nabi. Kan barang cara Ali juga gak percaya wis kandhani. Ora percaya Ali kan ada ora apa-apa ini. Ya wajar wong Yahudi kok percaya Nabi, nak percaya ora gitu ya Yahudi Muslim. Ali itu Gustur. Ada Gustur itu dia tentang Ali dan ngoten wae ngoten. Nasibnya padha. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Ini niru Gustur. Untuk pimpinan negara wong pinter, mimpin ra sukses. Wong pinter gampang maklum. Nah misalnya kita jadi kayak wong pinter, kayak santri ini pacar, maksud itu jangan ada cerita besok. Wah rumput, terus malah dalil di nalina tubuh syahwat ninan. Iya bodoh tanpa pelaturan berarti. Paham ya rumput dah. Mana cukuman, bagi pinter teman-teman itu cukuman. Jadi biasa, orang syariatnya tidak. Sehingga mana orang santri pacaran tersinggung, orang santri nakal tersinggung. Sehingga orang rasanya, lebihnya orang apa? Jadi nak guru kula nu urusan ilmu semi hakikat. Mon gitu. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ning gone pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka apa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lah kemudian sekarang sama tak tanya misalnya ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun artinya fisik atau jasad itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mengenai kasus Bilal ditakoi, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis bergapai mati, Bilal dia senang aja. Badan naufal akhibah Muhammad dan wakisbah. Ya, nak mati malah senang loh ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Hal
al-halal. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh. Karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal apa? Syariat. Ya kalau bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Uang nak mangan gedang kulitnya tetap dibuat. Tapi umpama gedang dari awal ora kulit ra itu jadi gedang. Paham ya? Meskipun kon ape dipangan ya dibuat. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa nopo. Mbok kekeringan, mbok bosok, mbok ra itu jadi nopo? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini. Mulane penting ngaji wali-wali syariat sing pinter kabeh Sunan Kudus, kabeh Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu, dia pun mesti rusak. Itu paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jelas aja mau ngono, gue ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kan aku kelambi pangeran roh-roh temtora ya rasa kelambenan. Ora ono gunane. Kalau yang paling penting itu nazarullah, kenapa kowe kelambenan barang, wong kowe kelambenan ora pangeran tetap pirsa. Nah, tane di jenar nak mulang nggih, coba kelambenan nang sini napa? Ini ada nabi Sunan Bonang. Nah, aku percaya kabeh nazarullah, ora usah apa? Kelambenan. Tetapi teori rasa kelambenan ini tinggal tenan. Mulane nek pas wiridan aliran sesat ciri utama. Kira kelambenan tenan. Lalu betul. Lha iki tenan iki cerita. Iki pentingnya ngaji ya. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud. Nah terus kita ini kan orang syariat. Memang kalau manung syariat itu akeh kok sampean-sampean siji mesti ra kramat. Modele ora di duwe bingung. Urip syariat lho apa? Jeneng bojo wedi, jeneng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Mulane kiai-kiai fakir nak ketemu kiai-kiai sing setengah jadah pasti mergo iso nebak atine. Dene meriang nang ngono. Sing kiai ora tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sing dino salat pas waktu kok ora tau keramat. Wong ape buah utang tanggane keramat apane? Sing kono ngawur-ngawur sontuan pirang. Meriang oleh syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman dadi wong syariat sing ngene iku bahaya. Tak kula mboten ngarah. Sampai dadi wong syariat sing ora keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agak. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat di juaduk tiang-tiang hakikat. Si tantang kocok-kocok kalau wani, tantang aku tetap rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten sima uji menataris. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, dia artinya yang ikut aliran Siti Jenar. Dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca dia dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Dia meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Dewan hasil kalau ketemu pertama ya. Jadi harus tapi zaman waktu itu terperata arah muka siapa? Dia biasa mawon. Kalau lara rasa kenal jenengan dia kenal. Jadi kalau biasa mawon. Lalu pernah ngajar ajaran ya. Saya legus neng dunia tak anteni mau turun tani mati, legus sorry. Ucapan dulu terus ya. Sampai ada wong hakikat wong tani mati barang. Ya mati saiki itu. Selasa ngenteni saiki foto-foto wis napa? Wis mati. Ya saiki foto-foto wis urip. Wis foto kabeh. Nah cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malagi, logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Ya. Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat tidak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah. Nah kalau begitu jasad ini nak mbok agul-agulan. Gusti bathuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ra ono. Bathuk wis ora.
Mulai dari Siti Jenar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasukan terus. Mulai Sunan Kalijogo semangat kan mata ini berkau tambah omongannya glodro dindi. Tapi yang nggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus dijasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? Sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari. Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah. Wujudnya roh ya bi masyiatillah wa iro. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu ingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Sehingga dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya perlu khayal jasad kita yang senajan orang gunanya ini. Tetap ya wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatil. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid. Lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dia dolanan drijine ini. Napa dari jemari ini Nabi putus. Dia dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa usbun udmiyat wa fi sabilillahi ma laqitu. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditebir berdarah. Tapi nak kowe fi sabilillah ayo wis balik ning Nabi Tatem. Sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fi sabilillah itu sudah menemukan formatnya. Ada teori Cina bisa menemukan formasinya. Paham gitu? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok kita ngeluh paham no? Paham ini apa? Jadi, makanya Nabi ngertikan ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan dia ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang dia pakai ilmu hakikat begitu. Mengenai kalau bolak-balik matur, kalau nunggis mulai umur 20 tahun nopo pinten, kalau nanti ini gak ada penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kalau nak ngobat tidak lebih 50%, karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berubah, tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting sehingga aku kepengen urip tak bila-bila ini ngantek anda atusan juta. Jangan-jangan penting mati ikuti bang uripku. Lah nak ngono apa tak bila-bila ini ngantek atusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau dari nabi kan berobat ya berobat. Pokoknya kita Islam masih bukan kerudung kadang orang paham.